Pertanyaan pertama, apakah pengobatan dari anus membatalkan puasa? Anus itu dubur ya. Para ulama membahas ini. Jika tidak sampai obatnya itu ke lambung, maka itu tidak membatalkan puasa. Karena segala sesuatu yang disebut sebagai makan dan minum, itu kalau tidak lewat tenggorokan, maka dia sampai ke lambung. Kalau tidak sampai ke lambung obatnya, maka itu tidak dinamakan pembatal puasa. Tidak semakna dengan makan yang kalau orang makan itu masukkan sesuatu lewat kerongkongan kemudian masuk ke lambung. Sehingga Anda jangan bertanya, apakah buang angin di dalam air membatalkan puasa? Kalau ketika buang angin kemudian airnya langsung masuk sampai ke lambung, batal puasanya. Tapi apakah seperti itu terjadi? Tidak. Maka itu tidak membatalkan puasa. Apakah memakai obat tetes mata membatalkan puasa? Kalau obat tetes itu masuk ke kerongkongan, setelah diteteskan kemudian masuk ke lambung, atau cukup lewat kerongkongan saja, maka itu membatalkan puasa. Kalau tidak, maka tidak. Karena sesuatu yang masuk ke dalam tubuh dan tidak melalui kerongkongan dan atau lambung, itu tidak disebut sebagai makan atau minum. Jelas ya. Begitu juga dengan obat tetes telinga, tidak membatalkan puasa karena memang tidak masuk ke kerongkongan dan tidak sampai ke lambung. Kemudian juga, apakah memakai obat tetes hidung membatalkan puasa? Lewat dia ke kerongkongan tuh, masuk dan masuk ke lambung, itu membatalkan puasa. Apakah sikat gigi membatalkan puasa? Sikat gigi kalau pakai pasta gigi, kemudian sebagian dari pasta gigi dan cairannya masuk, batal puasanya. Maka dilihat ketika menggosok gigi ada sesuatu yang masuk lewat kerongkongan atau tidak. Karena standarnya itu ya, sesuatu yang masuk ke kerongkongan kemudian tujuan setelah itu apa? Ke lambung. Sehingga Anda yang sedang berdahak, kita mohon Allah jauhkan dari kondisi seperti itu. Tapi kalau pada kondisi seperti itu, antum paham dahak ya? Saya khawatir antum tidak paham dahak. Paham kan dahak? Ketika keluar, itu kan bukan dari mulut kan, tapi dari dalam keluar terdorong, ya atau tidak? Kalau dia sudah keluar lewat kerongkongan, jangan ditelan. Kalau Anda telan, batal puasa Anda. Ya kalau cuma seperti batuk tapi tidak mengeluarkan sesuatu, nggak ada masalah. Tapi kalau sampai dahaknya keluar, jangan dimasukkan lagi. No. Ya, jijik juga kan. Tapi kalau memang masuk, batal puasanya. Karena dia sempat keluar. Standarnya apa? Lewatin tenggorokan, kerongkongannya. Sini ya. Bagaimana dengan ludah? Kalau ludah ini memang tidak bisa kita hindari sama sekali, beda dengan dahak, dan tidak tergambarkan Allah menjadikan puasa kita batal, menilai puasa kita batal kalau menelan ludah. Itu termasuk taklifu ma la yuthaq, membebani sesuatu yang kita nggak mampu. Jadi kalau bertanya tentang ludah, maka ludah itu tidak membatalkan puasa, kecuali kalau sudah Anda keluarkan dari mulut. Mohon maaf nih ya. Kemudian masuk lagi. Ya ini fikih, ini ilmu. Kemudian Anda telan, itu batal puasanya. Oke, barakallahu fikum. Mencicipi makanan, ibu-ibu. Kenapa bilang ibu-ibu? Karena biasanya yang masak itu ibu-ibu. Bapak-bapak boleh masak atau tidak? Boleh. Ibu-ibu boleh mencicipi makanan ketika sedang berpuasa. Catatannya jangan sampai ada cairan yang tertelan. Mencicipi itu kan dengan lidah, maka cukup lidah saja kemudian dikeluarkan. Injeksi itu suntik. Apakah membatalkan puasa? Jawabannya adalah membatalkan puasa jika fungsi dari injeksi itu seperti makan dan minum. Apa itu? Menguatkan tubuh. Jadi suntik yang berisi nutrisi, maka itu membatalkan puasa. Jadi ditanya ke dokternya, ke ahli kesehatannya, itu cairan apa? Kalau cairan nutrisi, maka itu membatalkan puasa. Kalau murni obat, bukan dicampur nutrisi, maka itu tidak membatalkan puasa. Demikian juga dengan infus. Dan kebanyakan orang yang infus yang berlama-lama itu biasanya adalah nutrisi. Itu membatalkan puasa. Kecuali infus yang murni obat. Menelan koin, apakah membatalkan puasa? Kenapa koin ditelan? Itu tidak perlu ditanyakan. Kalau sudah terjadi, apakah batal puasanya? Batal puasanya. Masuk sesuatu ke dalam tubuh. Itu seperti semakna dengan makan dan minum. Allah tidak tanya kita masukkan apa, makan apa, nggak tanya. Tapi makna dari makan itu masukkan sesuatu ke mulut, melalui kerongkongan kemudian masuk ke lambung. Masuk waktu subuh dalam keadaan junub, apakah membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa. Junub itu kondisi di mana seseorang wajib mandi dan wajib mandi. Apapun sebabnya. Baik junub karena haid itu dalam keadaan junub juga, dia wajib mandi kan setelah itu. Ataupun junub karena berjima, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian bercumbu dengan istri, apakah membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa selama tidak yunzil, ya, tidak sampai mengeluarkan mani. Nah ini ilmu juga ya jamaah ya. Apakah bekam membatalkan puasa? Para ulama beda pendapat, tapi pendapat yang
saya pribadi pilih dan saya sampaikan kepada Anda, bekam tidak membatalkan puasa. Makruh saja hukumnya tapi tidak membatalkan puasa, karena dahulu Nabi SAW itu pernah bekam sedangkan beliau dalam kondisi berpuasa. Begitu juga dengan donor darah. Donor darah kan mengeluarkan darah sebagaimana bekam. Itu juga tidak membatalkan puasa. Barakallahu fikum. Kenapa rokok membatalkan puasa? Siapa yang bilang? Kan saya belum bahas. Baik. Apakah rokok membatalkan puasa? Ya, rokok membatalkan puasa. Di sana ada zat-zat yang beda dengan udara yang kita dapati sekarang, yang kita rasakan sekarang ini. Itu ada zat-zat yang berkumpul di situ, meskipun dia bukan zat padat, bukan benda padat. Maka itu membatalkan puasa, ditambah lagi ada rasa-rasa dan seterusnya. Barakallahu fikum.